Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan yaitu Peti Damayanti dengan NIM 2120210031 dan teman saya yaitu Wahidatul Hasanah dengan NIM 2120210055. Di sini kami akan membahas tentang yang pertama yaitu pengertian motivasi. Motivasi merupakan dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Dalam motivasi terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap dan perilaku individu belajar. Nah, ada 3 komponen utama dalam motivasi, yaitu kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Selanjutnya yaitu perbandingan motivasi ditinjau dari perspektif behavioral, humanistis, dan kognitif. Nah, perspektif psikologi menjelaskan motivasi dengan cara yang berbeda berdasarkan perspektif yang berbeda pula. Nah, ada 4 perspektif yaitu behavioral, humanistis, kognitif, dan sosial. Yang pertama yaitu perspektif behavioral. Nah, perspektif ini menekankan imbalan dan hukuman eksternal sebagai kunci dalam menentukan motivasi murid. Insentif adalah peristiwa atau stimuli positif atau negatif yang dapat memotivasi perilaku murid. Pendukung penggunaan insentif menekankan bahwa insentif dapat menambah minat atau kesenangan pada pelajaran dan mengarahkan perhatian pada perilaku yang tepat dan menjauhkan mereka dari perilaku yang tidak tepat. Nah, insentif yang dipakai guru di kelas yaitu nilai yang baik yang memberikan indikasi tentang kualitas pekerjaan murid dan tanda bintang atau pujian jika mereka menyelesaikan suatu tugas dengan baik. Insentif lainnya yaitu memberi penghargaan atau pengakuan pada murid, misalnya memamerkan karya mereka, memberi sertifikat prestasi, memberi kehormatan atau mengumumkan prestasi mereka. Selanjutnya yaitu menurut perspektif humanistik, yaitu perspektif ini menekankan pada kapasitas murid untuk mengembangkan kepribadian, kebebasan untuk memilih nasib mereka. Nah, perspektif ini berkaitan erat dengan pandangan Abraham Maslow bahwa kebutuhan dasar tertentu harus dipuaskan dahulu sebelum memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu menurut perspektif kognitif. Nah, menurut perspektif ini pemikiran murid akan memandu motivasi mereka. Minat ini berfokus pada ide-ide motivasi internal murid untuk mencapai sesuatu. Atribusi mereka atau persepsi tentang sebab-sebab kesuksesan dan kegagalan, terutama persepsi bahwa usaha adalah faktor penting dalam prestasi, dan keyakinan mereka bahwa mereka dapat mengontrol lingkungan mereka secara efektif. Perspektif kognitif tentang motivasi sesuai dengan gagasan R.W. White tahun 1959 yang mengusulkan konsep motivasi kompetensi, yakni ide bahwa orang termotivasi untuk menghadapi lingkungan mereka secara efektif, menguasai dunia mereka, dan memproses informasi secara efisien. Selanjutnya yaitu perspektif sosial. Kebutuhan afiliasi atau keterhubungan adalah motif untuk berhubungan dengan orang lain secara umum, yaitu secara aman, yaitu kebutuhan sosial, teman, dicintai dan mencintai serta diterima dalam pergaulan kelompok, karyawan, dan lingkungannya. Nah, kebutuhan afiliasi murid tercermin dalam motivasi mereka untuk menghabiskan waktu bersama teman, kawan dekat, keterikatan mereka dengan orang tua, keinginan untuk menjalin hubungan positif dengan guru. Selanjutnya yaitu berbagai proses penting untuk meraih sesuatu. Yang pertama yaitu motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik adalah melakukan sesuatu demi sesuatu yang lain atau cara untuk mencapai tujuan
Motivasi ini sering dipengaruhi oleh insentif eksternal seperti imbalan dan hukuman. Misalnya, murid mungkin belajar keras menghadapi ujian untuk mendapat nilai yang baik. Nah, misalnya murid mungkin belajar menghadapi ujian karena dia senang pada mata pelajaran yang diujiankan itu. Jadi motivasi perspektif behavioral menekankan arti penting dari motivasi ekstrinsik dalam prestasi ini. Sedangkan pendekatan kognitif dan humanistik lebih menekankan pada arti penting dari motivasi intrinsik dalam prestasi ini. Menurut Wakefield dan Eccles, bukti terbaru mendukung pembentukan iklim kelas di mana murid biasa termotivasi secara intrinsik untuk belajar saat mereka diberi pilihan, senang menghadapi tantangan yang sesuai dengan kemampuan mereka, dan mendapatkan imbalan yang mengandung nilai informasional tetapi bukan dipakai untuk kontrol. Pujian juga biasa memperkuat motivasi intrinsik murid. Yang kedua ada B, proses kognitif lainnya. Proses kognitif lainnya yang terlibat dalam memotivasi murid untuk belajar ada 4 proses. Yang pertama, atribusi. Teori atribusi menyatakan bahwa dalam usaha mereka memahami perilaku atau kinerjanya sendiri adalah orang-orang termotivasi untuk menentukan sebab-sebab yang mendasarinya. Atribusi adalah sebab-sebab yang dianggap menimbulkan hasil. Yang kedua, motivasi untuk menguasai keahlian. Penguasaan ini sebagai salah satu dari 3 tipe orientasi, penguasaan, tak berdaya, dan kinerja. Murid yang berorientasi untuk menguasai dan tak berdaya tidak berbeda dalam kemampuan umumnya, akan tetapi mereka punya teori yang berbeda tentang kemampuan mereka. Murid berorientasi untuk menguasai percaya bahwa kemampuan mereka bisa diubah dan ditingkatkan. Yang ketiga ada self-efficacy. Self-efficacy adalah keyakinan bahwa aku bisa. Murid dengan self-efficacy rendah mungkin menghindari banyak tugas belajar, khususnya yang menantang dan sulit. Sedangkan murid dengan level self-efficacy yang tinggi mau mengerjakan tugas-tugas seperti itu. Ia lebih mungkin untuk tekun berusaha menguasai tugas pembelajaran ketimbang murid yang berlevel rendah. Yang keempat ada penentuan tujuan. Perencanaan dan monitoring diri, self-efficacy dan prestasi dapat meningkatkan jika murid menentukan tujuan jangka pendek yang spesifik dan menantang. Tujuan non-spesifik adalah seperti aku ingin sukses. Tujuan yang lebih konkret dan spesifik adalah seperti aku ingin mendapatkan ranking 1 semester ini. Murid dapat menentukan tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. Strategi lainnya yang baik adalah mendorong murid untuk menentukan tujuan yang menantang. Yang C, kecemasan dan prestasi. Kecemasan anxiety adalah perasaan takut dan kegundahan yang tidak jelas dan tidak menyenangkan. Adalah normal jika murid kadang merasa cemas atau khawatir saat menghadapi kesulitan di sekolah, seperti saat akan mengerjakan ujian. Program intervensi terhadap kecemasan yang difokuskan pada aspek kekhawatiran, di mana program ini berusaha mengamati pemikiran destruktif dan negatif tentang kecemasan dengan pemikiran yang lebih positif dan konstruktif. Yang D ada ekspektasi guru. Motivasi dan kinerja murid dipengaruhi oleh ekspektasi guru. Guru seringkali punya ekspektasi lebih positif untuk murid berkemampuan tinggi ketimbang murid yang berkemampuan rendah. Ekspektasi ini kemungkinan akan mempengaruhi sikap dan perilaku murid terhadap guru. Salah satu strategi pengajaran yang penting adalah memantau ekspektasi guru dan dipastikan guru punya ekspektasi positif terhadap semua. Motivasi dalam konteks sosiokultural. Motivasi mempunyai komponen sosial. Selain motif untuk berprestasi, murid juga punya motif sosial, hubungan sosial, dan konteks sosiokultural. Yang pertama, motif sosial. Motif sosial adalah kebutuhan dan keinginan yang dikenal melalui pengalaman dengan dunia sosial. Latar belakang sosial anak akan mempengaruhi kehidupan mereka di sekolah. Murid yang menunjukkan perilaku yang kompeten secara sosial lebih mungkin unggul secara akademis ketimbang murid yang tidak kompeten. Yang kedua ada hubungan sosial. Hubungan murid dengan orang tua, teman sebaya, guru, dan
mentor, dan orang lain dapat mempengaruhi prestasi dan motivasi sosial mereka. Selanjutnya ada B. Konteks sosiokultural. Status sosioekonomi dan etnisitas. Permasalahan penting bagi guru dan murid adalah harus mengenali diversitas prestasi yang ada dalam setiap kelompok kultural dan untuk membedakan antara pembeda dan defisiensi atau kekurangan. Guru harus mengenali dan menghargai diversitas di dalam kelompok kultural dan harus membedakan antara pengaruh status sosioekonomi dengan pengaruh etnis. Kualitas sekolah bagi banyak murid miskin lebih rendah dibandingkan murid kelas menengah ke atas. Yang selanjutnya, motivasi membantu siswa yang berprestasi rendah dan sulit didekati. Salah satu aspek yang sulit dalam mengajar adalah bagaimana membantu murid yang berprestasi rendah dan susah didekati. Gerbropi mendeskripsikan strategi untuk meningkatkan motivasi dua jenis murid yang susah didekati dan berprestasi rendah. Yang A, murid yang tidak semangat dan kurang percaya diri dan kurang bermotivasi untuk belajar. Murid jenis ini mencakup murid berprestasi rendah dengan ekspektasi prestasi yang rendah. Satu, murid dengan sindrom kegagalan. Yang kedua, murid yang termotivasi untuk melindungi harga diri dengan mengingkari kegagalan. Yang B, murid yang tidak tertarik atau terasing. Berprestasi di sekolah bagi mereka adalah hal yang tidak penting. Untuk mendekati murid yang apatis ini dibutuhkan usaha terus-menerus untuk mensosialisasikan kembali sikap mereka terhadap prestasi sekolah.